Coba bayangin ya, sebuah era di mana rempah-rempah itu harganya lebih mahal dari emas, dan lautan adalah kunci dari segalanya, kunci kekuasaan. Nah, di tengah pusaran ini, ada seorang pemimpin yang visioner banget dari ujung Nusantara yang akan bangkit. Inilah kisah tentang Sultan Alauddin Riyayat Shah, sang arsitek yang membangun fondasi salah satu kerajaan maritim terkuat di Asia. Siapa yang menguasai laut, menguasai perdagangan, dan masa depan Nusantara? Nah, kalimat ini tuh bukan cuma kata-kata mutiara ya. Ini adalah filosofi inti, sebuah doktrin strategis yang jadi dasar setiap keputusan yang diambil oleh sang sultan di abad ke-16. Prinsip inilah yang jadi cetak biru kerajaannya. Biar kita kebayang betapa pentingnya semua ini, coba deh anggap Selat Malaka itu bukan cuma perairan biasa, tapi Silicon Valley pada masanya. Ini adalah jalur perdagangan paling sibuk dan paling jadi rebutan di seluruh dunia. Arteri utama buat rempah-rempah yang nilainya ya mungkin setara minyak atau mikrochip zaman sekarang. Siapapun yang menguasai selat ini, dialah yang menguasai ekonomi global saat itu. Dan tentu saja kalau ada harta karun sebesar ini pasti jadi rebutan kan? Era ini jadi panggung pertarungan yang sengit banget untuk mengendalikan jalur strategis ini. Sebuah pertarungan beresiko tinggi yang bakal menentukan nasib seluruh Asia Tenggara. Oke, kita lihat dulu lini masanya. Jadi di tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Ini pelabuhan vital yang letaknya persis di seberang Aceh. Artinya apa? Artinya, ketika Sultan Alauddin naik tahta di tahun 1589, kondisinya udah panas. Dia mewarisi sebuah kerajaan yang berhadapan langsung dengan saingan Eropa yang sangat kuat tepat di depan mata. Tapi, di tengah ancaman kayak gitu, Sultan Alauddin nggak cuma mikir cara bertahan, sama sekali bukan. Dia punya gagasan yang jauh lebih besar, sebuah visi yang bisa dibilang radikal, yang bakal menantang status quo dan mengubah takdir Aceh selamanya. Visi itu adalah mengubah Aceh jadi sebuah kerajaan maritim sejati. Konsepnya sebenarnya sederhana tapi revolusioner. Kekuatan Aceh itu nggak diukur dari seberapa luas tanahnya, tapi dari seberapa hebat kemampuannya mengendalikan lautan. Inilah model yang akan dia kejar mati-matian. Jadi tesis utamanya itu jelas banget dan ini adalah jawaban langsung atas dominasi Portugis. Logikanya begini, kalau musuhmu menguasai satu benteng di seberang selat, ya jangan lawan bentengnya. Kuasai saja seluruh selatnya, jadilah penguasa samudra. Oke, visinya keren, tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah kejeniusannya terlihat. Sultan Alauddin membangun visinya di atas 3 pilar utama yang saling menguatkan. Pilar pertama yang paling kelihatan jelas adalah kekuatan militer di laut. Armada Aceh diperkuat secara besar-besaran. Tujuannya bukan cuma buat pertahanan, tapi untuk 3 fungsi krusial. Melindungi jalur dagang Aceh yang super sibuk, menjaga garis pantainya yang panjang, dan yang paling penting, secara aktif menghadapi ancaman Portugis. Hasilnya, Aceh bukan lagi sekedar pemain lokal, tapi menjelma jadi kekuatan angkatan laut regional yang disegani. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kalau kita lihat strateginya itu kontras. Portugis mainnya pakai kekuatan militer langsung, bangun benteng di mana-mana. Sementara Sultan Alauddin, dia main permainan yang beda, permainan jangka panjang. Fokusnya bukan memenangkan satu pertempuran, tapi memenangkan perang ekonomi dengan cara membangun kekuatan yang berkelanjutan. Tapi, kapal perang aja nggak cukup. Pilar kedua Sultan Alauddin adalah diplomasi global yang sangat canggih. Dia membangun jaringan aliansi internasional yang luas, mulai dari Kesultanan Utsmaniyah yang adidaya di barat sampai kerajaan-kerajaan lain di Samudra Hindia. Ini membuat posisi Aceh jadi unik, bukan cuma sebagai kekuatan dagang, tapi juga sebagai pelindung Islam di kawasan, dan yang lebih penting lagi, sebagai penyeimbang kekuatan Eropa. Pilar ketiga ini bisa dibilang adalah perekat semuanya. Punya armada kuat dan sekutu di luar negeri, itu percuma kalau di dalam negeri berantakan kan? Makanya Sultan Alauddin melakukan reformasi total di dalam. Administrasi dirapihkan, hukum Islam diperkuat biar ada keadilan, pelabuhan diatur biar pendapatan maksimal. Langkah-langkah inilah yang memastikan mesin kerajaannya berjalan lancar dan membuat 2 pilar lainnya bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita udah lihat 3 pilarnya. Sekarang, mari kita lihat gimana pilar-pilar ini menciptakan dampak yang luar biasa besar, jauh melampaui masa pemerintahannya sendiri. Apa sih warisan sejati dari sang arsitek ini? Di tahun 1604, Sultan Alauddin Riyayat Shah wafat. Tapi seperti seorang arsitek hebat, karyanya itu dirancang untuk bertahan lebih lama dari dirinya. Kematiannya bukanlah akhir dari visinya, justru sebaliknya.
Dan lini masa ini nunjukin warisannya dengan sangat jelas. Masa pemerintahan Sultan Alauddin itu adalah fase peletakan fondasi. Setelah fondasi itu kokoh, barulah Aceh bisa melesat ke zaman keemasannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Jadi, kesuksesan Iskandar Muda itu adalah buah langsung dari pilar-pilar yang dibangun oleh pendahulunya. Jadi, inilah inti warisannya. Dia nggak meninggalkan sebuah bangunan yang sudah jadi, tapi sebuah fondasi yang luar biasa kokoh. Fondasi itu berupa apa? Yaitu tadi, armada yang kuat, jaringan diplomatik global, dan sebuah kerajaan yang tertata rapih dari dalam. Semua siap untuk menjadikan Aceh kekuatan besar di panggung dunia. Kisah Sultan Alauddin ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati itu bukan cuma soal kemenangan hari ini, tapi soal membangun fondasi untuk kejayaan di masa depan. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun sebuah warisan yang bisa bertahan melampaui hidup kita, bahkan melampaui sebuah kerajaan itu sendiri?